Intan kan? Benar Intan yang datang tadi. Intan. Intan, apa kabar? Intan sudah berapa lama di sini? Kecil. Dari kecil. Kita sekarang di sini cuma berdua aja nih Pak. Soalnya kan tadi kita tahu Teh Seli sedang memulihkan kondisinya. Capek dia. Capek. Nah, kita tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang dengan Intan, tentang kejadiannya, tentang dia di sini ngapain aja, dia pengennya apa aja. Dan yang saya ingin tanyakan sih, kenapa sih kalian pengen nulis cerpen tentang Intan Oh gitu. pada saat itu? Sebenarnya bukan fokus tentang Intan ya. Jadi itu tentang mitos yang ada di sekitar Tahura. Oke. Ya, jadi ini kisah yang saya alami sendiri. Jadi pada saat saya lagi duduk di ruangan kerja saya itu ya, tahun 2014, itu tiba-tiba antara sadar dengan sadar atau tidak sadar itu ada seorang perempuan datang gitu kan ya. Dia katakan, Itu anak kecil kah atau seumur-umur Intan tadi, seumur-umur 18-19 gitu ya. Oh. Saya pikir tamu gitu kan. Dia datang ke situ jam-jam 3 gitu, masalah. Jam-jam ngantuk. Jadi saya antara saya ngantuk atau tidak ngantuk gitu ya. dikirain mimpi gitu ya Pak? Ada datang gitu. Datang. Dia bilang gini, saya sudah meninggal 5 kali dan akan meninggal lagi gitu. Terus saya dengerin aja kan. Terus dia bilang gini, nanti malam itu akan ada hujan yang tidak bersuara. Hujan yang menimpa pohon-pohon dan rumah-rumah di sini tidak ada suaranya. Begitu saya sadar, ya, tadi itu sama siapa ya, gitu kan ya. Nah, tapi saya nggak takut dengan cerita dia itu, cuman saya lihat ini kok wajahnya kayak sedih gitu ya. Nah, kemudian Kayak tadi gitu ya? enggak kayak Tadi. wajahnya tuh lebih mirip kayak yang di film itu sih, yang Sama terakhir yang- itu, oke. yang melati itu yang terakhir ya. Nah, pada saat itu sudah saya alami, saya tanya sama semua sesepuh di sini, ada apa sih sebenarnya di Tahura ini gitu. Nah, adalah cerita tentang yang ini gitu. Nah, Termasuk dengan yang tadi itu Pak? termasuk salah satunya yang dialami oleh petugas kita di suatu sore, ada seorang perempuan datang yang mengatakan dia pernah tinggal di sini gitu kan. Makan kaget tuh. Nah, begitu dia cerita itu saya kumpulkan, kemudian saya jadikan sebuah cerita tentang hujan yang tak bersuara itu. Itu sebenarnya lebih kepada cerita Tahura ini sedang dihimpit oleh persoalan-persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebenarnya bukan bicara tentang mitosnya, cuman biar lebih menarik saya geser ke arah situ. Nah, entah kenapa kemudian yang lebih dikesankan orang itu cerita itu ya, cerita Intan dan Melati itu ya, maka itu dibuat sebuah film. Nah, Intan itu memang bisa ada, bisa enggak, cuman itu kita alami, beberapa dialami di sini. Semuanya di Sama beberapa orang penjaga kan? hampir semua kemarin? ngalami. Yang tadi penjaga tiba-tiba suka tersungkur di depan museum gitu kan ya. Saya lagi di kamar mandi diketok-ketok gitu kan ya. Saya lagi segala macam. Itu kalau menurut Intan tadi dia usil karena tidak ada teman-temannya gitu kan. Tidak ada teman main. Tapi kita nggak takut, cuman kita bilang ya kita temenin aja. Kalau hari Rabu itu hari yang tidak boleh kita macam-macam di Tahura itu. Dan Emang kenapa itu Pak? nggak tahu suka kejadian orang didorong segala macam gitu ya. Nah, malam-malam juga itu nggak boleh mati lampu museum tuh. Nah, kalau mati dia nyala-nyala sendiri gitu. Itu maksudnya sengaja dimatiin, terus tiba-tiba pada saat malam itu Nyala mati sendiri. hidup. Nah, di kantor tuh nggak berani masuk ke kantor tuh karena suka suara berisik ya. Kejadian seperti itu wajar ya. Jam 10 suka ada Belanda atau Belanda beneran itu Pak? Belanda beneran, serdadu gitu kan. Terus Siapa yang ngeliat Pak? kita sering lihat, cuman kita juga lihatnya sekelebat gitu ya. Jadi suka sekali pada saat kita ambil take foto gitu ya. Waktu itu nggak ada, tapi pas kita udah lihat lagi tuh ada sesuatu gitu. Tapi kalau buat teman-teman di Tahura itu bukan suatu yang menakutkan dan bukan suatu yang harus dihindari atau bukan suatu yang harus dipuja-puja, nggak gitu.
kita lihat itu biasa aja. Berarti sudah karena udah biasa seperti itu, makanya udah udah nggak kaget lagi gitu ya. Ya, kita suruh pergi, suruh datang segala macam itu biasa aja gitu kan. Jadi bukan untuk pertunjukan, bukan untuk expose, bukan untuk apa segala macam. Kita nggak pernah expose itu. Dan saya juga udah larang untuk mengangkat-angkat cerita itu ya. Cuman cerita ini kita coba tampilkan itu bukan untuk mengekspos, tapi untuk apa ya? Ada cerita di setiap lokasi, ada cerita legenda, ada mitos, ada sejarah di situ. Nah, belum pernah ditulis, jadi kita tuliskan. Nah, di cerpen itu sebenarnya sejarah Tahura dari sisi kesejarahan itu. Cuman biar menarik bumbunya saya tempelin yang kayak gitu-gitu. Baik. Terus dari cerita Bapak, dari cerpen Bapak, terus sama Depanas dalam production and di treat itu kan dituangkan dalam suatu film pendek. Bapak gimana? Bapak udah lihat kan? Sudah. Saya surprise juga ya. Maksudnya saya tulis yang baca anak-anak muda gitu kan ya, yang suka anak-anak muda, yang suka mereka buat film. Buat saya sih bebas diterjemahkan segala macam. Maka skripnya juga kita serahkan aja kepada mereka. Kayak ulat itu ya, ulat yang ada di Intan itu. Intan di bahunya. Kalau di kejadian nyata itu kan ulat yang ada di Tahura, ulat yang putih itu ya, yang memang kalau kesentuh sedikit tuh gatel. Yang katanya bisa bikin yang bentol gede-gede itu ya Pak ya? Tapi kan itu nggak mungkin ya. Waktu itu kemudian ada kru langsung digers gitu kan karena kaget ya. Itu ulat itu sebenarnya. Yang dikumpulin banyak itu? Enggak, itu yang lain lagi. Ada satu pas take di ini nama saya Lian katanya gitu kan. Nah itu ada ulat di situ tuh. Cuman sama salah satu kru kita tuh karena kaget dia mati. Padahal ulat itu. Itu yang sebenarnya kejadian. Itu sebenarnya yang ada di. Itu kan Bapak sendiri yang ngelihat kejadian itu kan dan berbicara sama Intan pada saat itu kan. Nah ulat itu kalau kepegang juga udah langsung kesetrum gitu kan. Nah saya bilang nih pemain filmnya sanggup nggak? Nggak sanggup gitu kan. Nah kalau nggak sanggup kita ganti ulat yang lebih ramah. Sekarang apa kita mau ngelanjutin ke Gua Belanda atau bagaimana? Gua Belanda ada cerita banyak tentang Gua Belanda. Bukan cerita tentang Intan ya. Begitu. Tapi kalau mau bicara tentang Gua Belanda bisa kita ceritakan banyak hal di sana. Baiklah. Jadi, mau kita sekalian jalan ke sana Pak? Setiap lokasi di sini itu ada nama-nama sejarahnya. Oh gitu. Nah nanti kita kasih tahu namanya apa aja ada di sana gitu kan ya. Nah, kita jalan-jalan ke sana ya? Iya Pak, ayo mari. Oke. Pak, nih kita sekarang sudah ada di Gua Belanda. Bapak punya pengalaman sedikit nggak tentang, bisa diceritakan sedikit nggak tentang Gua Belanda ini? Banyak pengalamannya. Banyak? Oke. Kan bukan tentang sejarah ya, bukan sejarah fakta sejarah, tapi pengalaman di dimensi yang lainnya. Oh gitu, jadi ceritanya sekarang ini agak sedikit mistis ya Pak? Iya, bisa dibilang gitu ya. Ini Gua Belanda ini ada satu kata yang nggak boleh disebut ya, tapi sebenarnya disebut juga nggak apa-apa, asal jangan dengan kesombongan gitu. Tapi saya punya staff. Oke. Ini juga bisa cerita banyak. Lebih banyak kemampuan dia daripada saya. Oke. Saya panggil aja. Boleh. Nanang. Pak Nanang. Ya. Gimana Pak Nanang? Apa kabar? Apa kabar? Iya. Gimana nih katanya? Ya. Kalau kejadian-kejadian itu untuk pribadi Nanang sendiri ya, karena Nanang tiap malam piket itu patroli ke sini. Tiap malam itu Pak? Tiap malam piket. Tiap malam piket. Jadi semacam aroma wangi-wangian itu suka ada gitu ya kalau untuk pengalaman ya. Cuman yang kelihatan itu nggak ada. Cuman itu Pak, sorry dipotong. Ya. Itu wangi-wangian maksudnya wangi-wangian apa nih? Kan situ juga ada bunga gitu. Ya, nggak tahu bunga yang aktifnya pada malam hari, nggak tahu. Tapi cuman di dalam juga sih buahnya juga. Setiap orang punya pengalaman masing-masing. Beda-beda. Nggak sama. Seperti anak saya pernah kesini malam-malam. Dia pengalaman dia di kaki dia ada kelinci gitu. Mana ada kelinci di sini. Semacam itu. Gitu ya. Terus ada yang satu orang lagi, ada yang nangis gitu kan. Tapi kita nggak denger.
Jadi setiap orang kayaknya punya pengalaman. Jadi pas pada saat Sendiri. bersamaan itu yang satu ngerasa gimana, yang satu ngerasa gimana. Nggak gitu. sama setiap orang. Tapi kalau merinding itu kalau kita berdua juga pasti ada gitu ya. Kalau pengalaman kolektif belum pernah ya, maksudnya beramai-ramai mengalami hal yang sama itu kayaknya belum. Tapi kalau masing-masing mereka punya cerita sendiri. Cerita yang paling seru apa sih? Paling seru, yang paling mencekam. yang pernah yang terjadi paling di sini. yang paling seru itu ya kejadian yang di dalam Pak itu Pak. Ya semacam kelihatan ada makhluk halusnya itu semacam itu Pak, kelihatan sama pengunjung atau apa, suka ada juga gitu. Kan dulu pernah ya ada yang Ya. coba-coba sompel nyebut Itu terus yang dianya- nyebutin maaf ya, bilang kasar gitu. Bilang kasarnya kasar maaf anjing atau apa, Kayak makian gitu ya. kayak makian itu, sampai lidahnya juga sampai berjulur segini. Orangnya masih orang Cimahi sama orang Ujung Berung itu Pak. Kejadiannya 4 tahun yang lalu itu. sembuhnya gimana? Sembuhnya diobatin sama kakak sama Sally juga. Sama Itu Teh Sally yang tadi. ya Wah, hebat. sampai menjulur segini Bu, nggak bohong ini kejadiannya, malah di sama Bah Badong juga pernah, cuman nggak sembuh gitu. Sampai 3 kali ke rumah baru alhamdulillah sembuh. Jadi ada juga rombongan anak-anak yang pengen bikin vlog gitu, mari begitu melanggar, dia pengen sengaja langgar ya, kemudian lari terbirit-birit, temennya pingsan nggak ketinggalan. Ketinggalan. Sering Jadi kejadian seperti kalau itu. udah kejadian kayak gitu tuh pasti menyelamatkan diri masing-masing. Jadi seperti yang selalu kita bilang ya, kalau ke suatu tempat orang bilang itu angker atau apa, jangan coba-coba dah. Jangan coba-coba. Yang coba-coba sompral. Nah, kalau belum kenal bener-bener. Kalau di tempat saya biasanya kalau kita mau masuk kemana-mana tuh salam dulu Ya. gitu kan, permisi Pamit, ya. kayak kita mau masuk ke rumah orang aja. Soalnya kalau enggak juga kan takutnya dibilangin kita nggak sopan masuk ke rumah nggak Ya. permisi. Ada di sini ada yang satu yang menarik tuh, ada bunyi gong gitu. Itu dia. Biasanya kalau kita bunyikan gong itu selalu hujan. Ya itu Boleh dicoba, boleh enggak, boleh dibuktikan. Ya, itu biasanya kalau bunyi gong langsung hujan. Nah, pernah juga suatu hari seperti itu. Nah, di cerita hujan yang tak bersuara itu, sebelum terjadi hujan yang kalau di filmnya merah-merah, kalau di cerpennya itu klorofil yang hijau itu terdengar gong dulu. Tapi nggak tahu gongnya siapa yang bunyiin. Nah, kadang-kadang gong itu juga bunyi nggak tahu dari mana, merinding ya. Iya. Iya, kayaknya agak berbeda mukanya dulu. semacam kayak dulu tahun 85 ya Pak ya. Kalau ada orang yang meninggalnya terbawa arus, nah malamnya itu kayak ada hiburan hajatan gitu. Berarti Kayak ada semacam wayang golek atau apa. Gak tahu di mana suaranya, tapi tahunya di kali ini. itu berarti kayak yang hajatan, ini ada yang meninggal kita rayakan. Nah, gitu kali. Atau semacam itu. mungkin bagi mereka mungkin itu adalah sambutan kali. Iya, Ya. mungkin juga. Jadi terdengar rame-rame, tapi pas didatengin nggak ada. Nggak ada gitu. Itu sering sekali. Itu yang paling sering terjadi seperti itu. Banyak juga ya. Berarti di Tahura ini emang kaya akan cerita-ceritanya. Tapi jangan dicari-cari, jangan sengaja cari-cari. Jangan sengaja cari terus maksudnya cari gara-gara gitu. Cari ya? gara-gara atau ingin gagah-gagahan gitu ya. Tapi kalau pengen tahu, ya ke Kastel ya, ke Tahura, ke pengelola Tahura biar tidak terjadi sesuatu. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Kalian, Pak Nanang, terima kasih banyak. Kita udah dianterin melewati area-area pembuatan film pendek Hujan yang Tak Bersuara. Dan film itu akan segera tayang dan kalian harus pantau Instagram Bitreat dan Depanas Dalam Movies. Oke. Kalian, terima kasih. Kita udah diajak ke Gua Jepang, terus tadi ke kafe, Cultural Space, terus Gua Belanda sekarang. Ya, ini kita bukan buat nakut-nakutin, kita juga bukan buat gagah-gagahan, tapi ini sekelumit cerita yang ada di Tahura. Itu. Banyak cerita yang kita punya, juga banyak cerita yang bisa kita ceritakan. Barangkali nanti kita bikin satu episode lagi berikutnya tentang yang belum pernah diketahui orang di Tahura.
Betul. Kami juga bisa mengadakan apa namanya itu ya, kayak tur dimensi ya. Wah, Ya kan ya? berarti bisa nanti dibikin tur-tur. Ya jalan. bisa. Jadi itulah Tahura. Tahura itu apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita ceritakan, apa yang ingin kita pikirkan, semua ada di sini. Nah, hujan yang tak bersuara ini hanya satu bagian kecil dari apa yang pernah terjadi di Tahura, dan masih banyak lagi cerita tentang Tahura. Gitu tak? Begitu. Oke guys, yang mau ke Tahura silakan datang. Tempatnya asik, nyaman, masih asri ya Pak ya. Dijaga kelestariannya di sini. Terus ada binatang-binatangnya juga, ada perentalan sepedanya juga, ada penangkaran tawonnya, ada penangkaran rusa. Terus wah pokoknya banyak banget deh. Jadi Ada ruang belajar. ada ruang belajar juga, ada kafe-kafenya juga, ada palian dengan Pak Nanang juga. Yang penting ada Jadi saya. jadi kalau yang mau ikutan tur-tur agak sedikit-sedikit mistis, mereka juga bisa. Jadi jangan khawatir, datang saja kapan saja dengan waktunya. Waktu bukanya itu dari pagi jam Jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4. Selama pandemi. Oke. Tapi kita lihat tahun depan mungkin agak lama dikit. Oke. Nah, kita sekarang akan tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa tadi kita udah menjelajah segala area tempat pembuatan film Hujan yang Tak Bersuara. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.